Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Anak-anak, kita akan belajar pada tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1 dan 2. Nah, ini ada pada halaman 2 sampai dengan 20. Marilah anak-anak kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran 1. Ayo mengamati. Saat mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba tubuh Siti lemas dan hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah atau UKS. Sambil berjalan ke UKS, Pak Guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan. Ternyata Siti belum sarapan. Itulah sebabnya tubuh Siti menjadi lemas, tidak bertenaga. Sesampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbaring. Sementara Pak Guru membuatkan teh manis. Kemudian Pak Guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut. Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh energi. Ayo membaca, bacalah teks berikut. Judulnya Matahari Sumber Energi Terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Ya, informasinya adalah semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi, seperti air, udara, tumbuhan, dan hewan. Soal kedua, paragraf keberapakah terdapat informasi tentang sumber energi? Jawabannya, informasi tentang sumber energi terdapat pada paragraf pertama. Kemudian, soal ketiga, apa manfaat energi panas matahari? Tuliskan 3 contoh. Manfaat energi panas matahari yaitu membantu tumbuhan melakukan fotosintesis sebagai sumber energi listrik dan menghasilkan energi cahaya dan panas. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Jawabannya, yang dihasilkan dari proses fotosintesis adalah makanan dan oksigen. Mengapa cahaya matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi?
Jawabannya, matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi karena menghasilkan energi cahaya dan panas yang sangat besar. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Ayo bercerita, coba ceritakan kembali isi bacaan di atas. Gunakan bahasamu sendiri. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi, misalnya air, udara, tumbuhan, hewan, dan matahari. Matahari adalah sumber energi yang terbesar di bumi, sebab matahari menghasilkan energi panas dan cahaya yang sangat berguna bagi kehidupan di bumi. Ada beberapa energi listrik, yaitu membantu proses fotosintesis pada tanaman hingga dapat menghasilkan energi listrik melalui PLTS di Kabupaten Karangasem, Bali. Ayo bernyanyi. Matahari adalah sumber energi yang paling penting di bumi. Kita harus bersyukur atas karunia Tuhan karena adanya energi matahari. Ungkapan syukur dapat ditunjukkan melalui sebuah syair lagu. Melalui lagu kita dapat mengungkapkan perasaan kita terhadap apa saja. Seperti lagu berikut ini yang mengungkapkan rasa sukacita dan syukur atas adanya matahari sebagai sumber energi. Ayo anak-anak, kita belajar bernyanyi, yaitu judulnya Matahari, ciptaan Nur Hasanah. Nada dasarnya Do sama dengan C. Ayo kita dengarkan bersama-sama ya. Matahari bersinarlah terang, tumbuh rumput berkicau riang, harum semerbak, bunga berkembang, tandanya hari mulai siang. Maha kuasa Tuhan yang esa, yang telah menurunkan rahmat-Nya. Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, mari bersyukur kepada-Nya. Matahari sumber kehidupan, sumber energi yang utama. Cahayanya bersinar terang, pohon-pohon menari riang, pohon-pohon menari riang. Nah, itulah lagu berjudul Matahari, ciptaan Nur Hasanah. Untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas, Siti melakukan percobaan. Siti menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar. Lalu Siti meletakkan kapas di atas sebuah wadah. Siti memegang kaca pembesar di atas kapas. Siti mengumpulkan sinar matahari ke kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas. Beberapa waktu kemudian, kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakar. Pada percobaan di atas, kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas. Butuh waktu lama sampai kapas dapat terbakar.
Kegiatan sehari-hari juga membutuhkan waktu. Ada kegiatan yang lama dan ada kegiatan yang singkat. Perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Beri tanda centang pada gambar kegiatan yang waktunya lebih lama. Beri tanda silang untuk kegiatan yang lebih singkat. Ya, gambar yang pertama ini, Dayu sedang membantu ibu memasak di dapur, sedangkan Beni sedang memakai pakaian. Manakah kegiatan yang waktunya lebih lama? Iya, betul ya. Dayu sedang membantu ibu memasak di dapur, jadi kita centang. Sedangkan Beni kita silang. Kemudian gambar kedua, Beni sedang minum, sedangkan Udin sedang mandi. Manakah kegiatan yang lebih lama waktunya anak-anak? Ya, bagus. Kita centang ya, Udin sedang mandi dan Beni kita silang. Kemudian gambar yang ketiga, Lani sedang minum susu, sedangkan Udin sedang mencuci pakaian. Manakah waktu yang lebih lama? Iya, betul. Kita centang ya yang Udin, kemudian kita silang Laninya. Ya, gambar keempat, Edo sedang tidur, sedangkan Dayu sedang menggosok gigi. Manakah waktu yang lebih lama? Iya, bagus. Kita centang ya, Edo sedang tidur dan kita silang Lani sedang menggosok gigi. Gambar yang kelima, Udin sedang makan, sedangkan Dayu sedang mensisir rambutnya. Manakah kegiatan yang lebih lama anak-anak? Iya, betul ya. Udin sedang makan dan kita silang Dayu sedang menyisir rambutnya. Kalian sudah dapat membedakan mana kegiatan yang lebih lama dan mana yang lebih singkat. Carilah contoh lainnya ya. Nah, sekarang ada kegiatan bersama orang tua. Siswa bersama orang tua mencatat kegiatan-kegiatan di rumah. Siswa membandingkan mana yang lebih lama dan mana yang lebih singkat. Nah, anak-anak, kita masuk ke pembelajaran 2 ya. Ayo mengamati. Hari ini Siti tidak lupa sarapan sebelum pergi ke sekolah. Siti merasa kuat dan semangat berangkat sekolah. Makanan dan minuman yang Siti makan memberi energi bagi tubuhnya. Energi inilah yang membuat Siti dapat melakukan kegiatan. Seperti saat ini, Siti akan melakukan senam. Yuk senam bersama Siti. Ayo mencoba. Ayo lakukan kegiatan jasmani untuk menjaga kebugaran tubuh. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian mulailah gerakan senam irama seperti gambar berikut. Gerakan yang akan kita pelajari adalah kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun dengan menggunakan alat. Alat yang digunakan pada kegiatan ini adalah simpai. Pertama, lakukan gerakan berjalan. Diawali dengan kaki kiri melangkah ke depan. Lalu tangan kanan mengayunkan simpai ke depan. Kemudian kaki kanan melangkah ke depan. Simpai diayunkan ke belakang seiring langkah berjalan. Setelah itu, kedua kaki merapat berdiri. Setelah itu, kedua lutut ditekuk. Simpai diayunkan ke atas. Kemudian, simpai diayunkan ke belakang, lutut diluruskan kembali. Badan tegap kembali. Gerakan senam irama tersebut merupakan sebuah rangkaian. Lakukan gerakan ini tanpa terputus-putus. Setelah mengetahui rangkaian kombinasi gerakan tersebut, lakukanlah bersama-sama dengan iringan musik instrumental yang temponya pelan seperti musik klasik. Bentuklah barisan seperti pada gambar berikut ini. Setelah selesai melakukan kegiatan senam,
kita butuh istirahat dan minum. Istirahat dan minum dapat mengembalikan energi yang telah terpakai. Ayo berlatih. Selesai senam, Siti dan teman-teman kembali ke kelas. Mereka segera minum dan istirahat sejenak. Tidak lama kemudian, Siti dan teman-teman sudah segar kembali. Pak Guru mengajak mereka bermain menyusun huruf. Huruf disusun membentuk kata. Kosa katanya berhubungan dengan sumber energi. Setelah kata terbentuk, mereka pun membuat kalimat. Ayo susun huruf-huruf berikut ini menjadi kata. Contohnya, ya, huruf H, A, M, I, T, R, A dapat disusun menjadi matahari. Ayo kita mulai dengan nomor 1. Kalian lihat hurufnya? Ya, membentuk kata. Ya, bagus, energi. Kemudian yang kedua, perhatikan hurufnya. Membentuk kata. Bagus sekali. Kemudian nomor 3, perhatikan hurufnya. Ini membentuk kata. Ya, bagus. Fotosintesis. Kemudian yang keempat, membentuk kata. Ya, panas. Kemudian yang kelima, perhatikan hurufnya. Ya, membentuk kata apa? Iya, sumber. Sekarang buatlah kalimat dari setiap kata tersebut. Contoh, di sini ada kata matahari, ya. Bisa kita buat menjadi kalimat, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Kemudian yang pertama, tadi katanya adalah energi, ya. Bisa kita buat menjadi kalimat, makan dan beristirahat dapat mengembalikan energi yang telah terpakai. Kemudian yang kedua, cahaya, ya. Cahaya bisa kita buat kalimat, cahaya matahari pagi masuk menembus kaca jendela di kamar. Kemudian, kata yang ketiga adalah fotosintesis. Kalimatnya, proses fotosintesis terjadi pada tumbuhan. Kemudian, kata yang keempat adalah panas, ya. Nah, kalimatnya bisa saat cuaca panas, kita dapat menjemur pakaian. Kemudian kata yang kelima adalah sumber. Kalimatnya boleh menjadi sumber energi terdapat pada air, makanan, tumbuhan, hewan, dan matahari. Nah, kalimat-kalimat ini boleh kalian buat sendiri, ya. Ini hanya contoh saja. Siti dan temannya telah menyusun kata dan membuat kalimat. Pak Guru melanjutkan pelajaran. Pak Guru menjelaskan bahwa air juga sumber energi. Ketika diminum, maka air akan memberi energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak di semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat, orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau minum air matang harus dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Ayo diskusikan bersama temanmu bagaimana cara yang baik dalam menggunakan energi. Tuliskan hasilnya di bawah ini, ya. Ini sebagai contoh saja. Kebutuhan energi akan semakin terus meningkat setiap tahunnya. Ada kemungkinan kita akan kekurangan energi. Oleh karenanya, sejak dari sekarang kita melakukan penghematan energi agar tidak terjadi kekurangan energi. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi. Cara ini dapat kita lakukan mulai sekarang dan dari rumah masing-masing. Inilah cara yang baik dalam menggunakan energi.
yaitu mematikan perangkat elektronik seperti televisi, radio jika sudah tidak digunakan, mematikan lampu pada siang hari, mengganti lampu di rumah dengan lampu hemat energi, menggunakan air secukupnya, mematikan keran air setelah digunakan. Nah, kalian bisa membuatnya sendiri ya. Bacakan hasil diskusimu di depan teman-teman. Ayo mengamati. Setelah berdiskusi, amatilah gambar berikut ini. Tentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Beri tanda centang untuk gambar yang tepat. Beri tanda silang untuk gambar yang tidak tepat. Gambar yang ini, Dayu minum air secukupnya dan menghabiskan minumannya. Apakah ini termasuk perilaku menghemat air? Ya, betul. Kemudian Udin mematikan keran air setelah dipakai. Apakah ini termasuk menghemat energi air? Iya, betul. Kemudian perhatikan, Edo sedang bermain-main dengan keran air sehingga air tumpah ya, airnya kemana-mana, menghabiskan air dengan cara bermain keran air. Apakah ini perilaku menghemat air? Ya ya, maka kita silang. Kemudian Benny menumpahkan air bersih di ember. Apakah ini termasuk perilaku menghemat air? Tidak ya, maka kita silang. Kemudian perhatikan, Lani sedang menggosok gigi sementara keran airnya terbuka sehingga air tumpah banyak sekali ya. Apakah ini termasuk menghemat air? Tidak ya, maka kita silang. Kemudian Siti sedang menyiram bunga menggunakan tempat yang khusus untuk menyiram bunga. Apakah ini termasuk menghemat air? Iya, betul ya. Nah, ingat ya bahwa menghemat energi itu adalah suatu kewajiban. Ini ada kegiatan bersama orang tua. Orang tua bercerita tentang kebiasaan yang baik dalam memanfaatkan energi, membuat komitmen bersama untuk menerapkannya di rumah. Ya anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Terima kasih ya kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.